bahwa ini nanti tidak akan berbeda dengan pola penanganan kasus Sambo, jadi muter-muter saja itu. Kalau kita tidak melihatnya peristiwa ini secara integral, memahami bahwa di antara polisi itu ada lembaga atau struktur yang itu sebenarnya struktur militer ya. Jadi BRIMOB, ini saya akan kupas dulu. Jadi kalau kita melihat tragedi Kanjuruhan dengan korban yang di atas 200, menurut saya itu perilaku biadab yang tidak bisa ditolerir di era sepak bola modern ya. Memang di Peru pernah itu, tetapi itu kan terjadinya tahun 50-an ya, bukan era sepak bola modern. Era sepak bola modern itu kan ada inspektur pertandingan, ada FIFA security officer dan seterusnya. Jadi melihat peristiwa Kanjuruhan tidak bisa hanya sekedar mencopot 9 komandan, dimulai dari AKBP komandan batalion, jadi komandan batalion, kemudian komandan kompi ya, dan seterusnya, totalnya ada 9. Menurut saya itu tidak cukup, bahkan juga tidak cukup sekedar mencopot Kapolres Malang. Menurut saya kalau cuma mencopot aja, Kapolda Jatim ya, Jawa Timur juga harus dicopot itu ya. Jadi tidak cukup sekedar mencopot komandan BRIMOB, Kapolres ya. Kalau cuma mencopot aja itu sudah biasa dan paling itu demosi ya. Polisi kan polanya seperti itu. Tapi ini persoalan serius yang harus ditangani dengan serius pula. Kenapa? Korbannya banyak. Jika persoalan ini hanya diserahkan kepada polisi atau tim independen yang anggotanya orang pemerintahan, menurut saya itu belum cukup. Karena kekerasan polisi dengan perilaku BRIMOB sudah terjadi sejak lama, khususnya saat Tito menjabat sebagai Kapolda, itu misalkan peristiwa 21 sampai dengan 23 Mei, itu kan anak kecil digebuki sampai mati, tetapi tidak pernah ada tindak lanjutnya. Jadi kekerasan polisi dengan pelaku BRIMOB sudah terjadi sejak lama, ya, dan meningkat sampai dengan Pucuk Polri dijabat oleh Jenderal Tio Sigit Prabowo. Nah, sekarang kita bertanya, dari mana kita memulai mengevaluasi polisi? Pertama, kita harus paham dulu tugas polisi itu apa. Tugas utama polisi itu hanya 4: memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, kemudian memberikan pelayanan. Polisi itu memberikan pelayanan, mau dikawal, mau apa, termasuk supporter orang meninggal itu dikawal polisi dan seterusnya. Kemudian yang keempat baru melakukan penegakan hukum. Kenapa? Ini yang terakhir yang saya sampaikan biar BRIMOB dan polisi itu paham. Yang terjadi sekarang itu yang dilakukan itu yang keempat. Melakukan penegakan hukum, harusnya memelihara keamanan ketertiban. Kalau kita bicara memelihara keamanan ketertiban, maka semua unsur stakeholder sepak bola itu harus dilibatkan. Jadi pertanyaannya bagaimana, apakah tugas-tugas itu sudah dilaksanakan kepolisian dengan baik ya. Kemudian kalau kita lihat catatan masyarakat itu bagaimana ketika kita berurusan dengan polisi itu biayanya kan masih tinggi, urusannya berbelit-belit, waktunya lama, dan problemnya belum tentu yang kita sudah bayar uang, waktunya lama, berbelit-belit itu bisa diurai polisi. Kan ada laporan yang bertahun-tahun itu di SP3 juga enggak, terus juga enggak. Kalau kita pra-peradilan kan kalah, karena tidak pernah ada SP3. Dan pandangan hakim itu sangat positivistik kalau pra-peradilan ya, harus ada SP3 dulu. Di samping itu perilaku buruk sebagai akibat pameran hidup mewah polisi ya. Sekarang ini kan bukan hal yang aneh, polisi bajunya dicatat harganya belasan mungkin puluhan juta, tidurnya di hotel yang mahal, apartemen yang mewah, mobilnya bagus ya. Bahkan kalau kita datang ke kantor polisi itu tempat parkir itu ditulisi dan mobilnya bagus semua ya, punyanya direktur ini, punyanya kabit ini dan seterusnya. Nah, selama penyelesaiannya kasus yang melibatkan kekerasan polisi utamanya BRIMOB ini dilakukan secara parsial ya, maka peristiwa ini akan terus terjadi ya. Nah, yang menjadi pertanyaan seolah polisi dan BRIMOB ini punya hak atau punya impunitas. Kalau kita dilanggar hak kita oleh polisi atau ada kekerasan oleh polisi, kemudian lapor polisi ya percuma, berjibun-jibun kertas itu akan mengumpul saja di sampahnya
bagian umum kepolisian atau TAU, tata usaha dalam, ya, sesungguhnya ada yang terlewati. Gaya-gaya militeristik BRIMOB ini mestinya tidak boleh ada di polisi atau sebaliknya. Kalau masih gaya-gaya militeristik, mestinya BRIMOB itu dikeluarkan dari polisi, dikembalikan ke ABRI. Karena pada awalnya ini memang polisi militer ini kan, brigade mobil ini kan sudah ada sejak zaman Jepang tahun 42, ya. Dan memang mereka dididik secara militer. Nah, karena itu saya ingin sampaikan sesungguhnya peran dan tugas BRIMOB itu apa. Sebagaimana diketahui sebelumnya, tugas utama BRIMOB itu yang terpenting adalah membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi. Jadi ada catatannya, dia menanggulangi Kamtibmas dengan catatan intensitas tinggi, serta tugas lain dalam pokok polisi dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Pertanyaannya, apakah demonstrasi, ya, aksi mahasiswa, aksi buruh, mogoknya buruh, kemudian supporter yang teriak-teriak itu bagian dari ancaman intensitas dalam negeri yang tinggi? Ini yang tidak pernah dipahami, ya. Karena itu sebagai satuan tugas pamungkas di Polri, pamungkas kata-kata itu ada, ya, mengenai menangani kejahatan dengan intensitas tinggi. Dituangkanlah kemudian dalam peraturan presiden nomenklaturnya nomor 5 tahun 2017, ya. Jadi BRIMOB itu pasukan tempur, mestinya adanya di perbatasan Malaysia, membantu polisi, membantu tentara, di perbatasan Papua New Guinea, ya, di perbatasan dengan Thailand, atau mungkin di sebagian Ambalat. Mestinya itu yang benar, yang proses-proses sipil di mana di situ polisi hadir dan ada intensitas tinggi, itulah ditempatkan BRIMOB, bukan di tempat-tempat yang aman. Lapangan itu tidak perlu ada BRIMOB, karena jelas itu skepnya itu saja dan perpresnya itu bicara tentang pasukan pamungkas yang menangani kejahatan dengan intensitas tinggi. Begitu itu catatannya. Jadi itu sudah salah kaprah tanpa mengurangi rasa hormat. Saya yakin mereka-mereka yang dador-dador itu nggak paham, ya, kalau mereka itu punya nomenklatur. Mereka itu taunya polisi itu seperti kuda yang diberi kacamata samping, lihatnya cuma depan doang. Bukan seperti itu sudah kekeliruan yang fatal.